Bandar Lampung, Pak. Oh, ini Kota Bandar Lampung. Ini yang memiliki ini ya, pelabuhan udara. Semuanya pemilik ini Bandar Lampung. Ada lapangan terbang di Bandar Lampung itu? Ada, Pak. Ada, iya. Jadi alhamdulillah ini bertemu dengan orang-orang pemilik Bandar Udara Bandar Lampung ya. Terima kasih. Kemarin saya berkenalan dengan pemilik kebun kopi, walaupun daerahnya dari daerah kebun tebu. Ternyata komoditasnya yang ditanam malah banyaknya kopi. Nah, barusan juga kalau tidak salah di lagu yang barusan ya, itu kopi dan ladanya yang terkenal dari Lampung. Kalau boleh Ibu Fitriah satu bait saja tanpa diiringi musik. Saya melihat paling lincah itu mengikutinya. Ibu Fitriah Wirani, boleh satu bait. Suara saya terdengar, Pak? Jelas, nyaring dan merdu. Merdu, Bu. Karena ini memang, walaupun saya memang aslinya saya kan Medan, Pak, tapi saya udah lama tinggal di Bandar Lampung ya. Jadi sudah termasuk cinta lah sama lagu daerahnya itu. Di lagu yang tadi aja ya, Pak ya? Apa sih Pak, jadi aku lupa. Boleh, yang ayo kita bangun bersama Lampung itu. Tadi apa tuh? Sangon gajah zaman Lampung adu di kala hasil naku pilado rebutan kaum modal walai pemandangannya di tinggi Teluk Lampung pokoknya sepe-sepe zaman dan digagona sang bumi ruwa juga enolang dan say agung lapangan jamo-jamo dia membangun bumi Lampung. Oke Pak, makasih. Luar biasa, tak salah kayaknya nih panitia seleksi asesor guru penggerak itu meluluskan Ibu. Jadi sudah terbukti. Jadi Ibu alhamdulillah ya nasional, lulus secara nasional tapi tidak melupakan budaya daerah, terutama lagu daerah Lampung. Sekarang Ibu akan diuji lagi, boleh nggak apa-apa ya diuji. Saya melihat dari awal gitu. Sambil perkenalan dulu ya Bu Fitri, siapa atau nama Ibu, dari sekolah mana, siapa pasiennya dan siapa PP-nya. Lalu dari sana langsung basmalah, pimpin doa kami semua untuk kegiatan ini. Berat enggak ujiannya, Bu? Insya Allah bisa, Pak. Iya, terima kasih. Itulah CGP yang sebentar lagi 25% lagi atau 20% lagi C-nya akan hilang, Bu. Menjadi GP, guru penggerak. Silakan. Izin Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriah Wirani, calon guru angkatan 11 dari Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Saya adalah CGP dengan pengajar praktik Ibu Francisca Olivia Dewanti dan fasilitator dengan Ibu Nazrian Yulianti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada sore ini, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa secara silakan dilanjutkan oleh Bapak Jajan Siti. Terima kasih Ibu Fitriah. Ketemu juga baru sudah banyak menyuruh ini. Tapi mudah-mudahan ikhlas ya. Semoga doa yang disampaikan oleh Ibu mewakili kami semua dan ikuti tidak mati. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Ya. Baik Bapak dan Ibu, barusan dari pasca sholat Jumat mungkin banyak kegiatan ya. Nah oleh karena itu saya ingin mencoba sekali lagi, tapi Ibu Fitriah kan sudah, jangan diborong oleh beliau.
mewakili ini yang pinter nyanyinya Pak Sabikis ini. Pak Sabikis itu saya lihat pinter nyanyinya mengikuti dari tadi. Betul Pak Sabikis? Pak, kami orang Jawa Pak, bingung. Oh orang Jawa. Orang Jawa Tapi kampung. Kayaknya tidak seperti pemain naturalisasi. Bapak sudah bisa menyanyikan tadi. Kalau pemain naturalisasi Indonesia Rayanya belum bisa sebagian. Mak ngedok. Iya. Mak dacok aku Pak, mak dacok. Iya, sambil belajar ya, luar biasa, nggak apa-apa. Saya tidak akan menyuruh nyanyi kepada Bapak sekarang, karena tidak ada hukuman di sini, tapi ingin berkontribusi. Nah, Bapak kan sudah melewati modul 2.2 pembelajaran sosial emosional gitu. Nah, kami ini kan belum siap ini. Sebagian mungkin baru datang, ada sebagian baru sholat asar, Lampung baru masuk ini. Nah, supaya siap, mungkin Bapak harus memberikan mindfulness dulu ya. Boleh enggak Pak, Bapak menerapkan pembelajaran yang diperoleh di modul guru penggerak itu, yaitu kegiatan mindfulness, supaya kami semua siap gitu. Tekniknya mau teknik stop boleh, apa yang Bapak bisa. Ayo Pak Sabi, kenalkan dulu Pak, boleh kenalan. Berarti mindfulness kita pakai musik apa enggak Pak? Ya, mau dikomando dengan kata-kata juga nggak apa-apa. Teman-teman yang mindfulness, Bapak ngomandonya. Pakai kata-kata aja, Pak. Iya, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, mari kita memfokuskan, membawa hati kita, pikiran kita ke dalam satu forum ini dengan seksama. Mari kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang membebani kita. Kita fokus dalam kegiatan di elaborasi di sore ini. Silakan memejamkan mata, Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Nikmatin semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita bisa menikmati mengikuti proses kegiatan ini. Semoga ada berkahnya. Dengan hati yang tenang, mari kita bawa, kita fokuskan ke dalam ruangan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sejang. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Sabikis, orang Jawa berkiprah di Lampung. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Insya Allah Lampung maju bersama Pak Sabikis ya. Saya bangga kepada Bapak dan Ibu, ini perwakilan karena disinyalir itu ada pejabat dari Kemendikbud yang datang ke daerah lalu nanya ke guru penggerak apa itu teknik stop. Ada yang lupa, gak bisa jawab itu. Tapi di sini saya uji langsung ke Pak Sabikis. Alhamdulillah, mantap Pak, mindfulness-nya jalan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk sore ini biar gitulah, walaupun pertemuan kita hanya 1,5 jam atau 90 menit, ada baiknya kita berkenalan dulu ya. Nanti yang sudah berkenalan baru Ibu Fitriah dan Pak Sabikis ini. Nanti berkenalan sambil jalan ya untuk Bapak-Bapak. Izin saya berkenalan dulu, nggak apa-apa. Kalau mengizinkan silakan, mau memijit jempol boleh. Kalau melarang ya jempolnya ke bawah. Oh ternyata ke atas ya, ini ada perwakilan ke atas. Berarti mengizinkan saya untuk berkenalan. Baik, terima kasih. Biar nanti di slide paparan itu tidak terganggu oleh perkenalannya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengizinkan. Di sini saya mengaturkan selamat dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu admin dari BGP Lampung. Nanti untuk Bapak Pasil atau Ibu Pasilnya ada perkenalan khusus ya. Kemudian mungkin ada disapa juga pengajar praktiknya. Nah, perkenalannya hanya dengan tulisan saja ya Bapak dan Ibu, nggak apa-apa.
ingin coba. Dekat apa tidak Lampungnya dari Garut ini? Ternyata dekat. Udah nyampe ya ke Bapak ya perkenalan saya? Udah belum? Udah Pak, dekat Pak. Sudah Pak, sudah. Udah nyampe. Alhamdulillah sudah sampai ya. Nah, ini halaman pertamanya ya. Nah, barangkali ada yang sudah pernah datang berkunjung ke daerah saya. Daerah Garut. Lewat. Gimana, Pak? Sudah pernah lewat aja. Lewat waktu ke Jawa Tengah itu, Bapak. Betul Pak. Kebetulan saya orang dari Boyolali Pak. Oh, dari Boyolali ya. Terima kasih. Jadi pernah lewat ya dari Bandung mungkin ke Tasik ya. Ya. Ya, terima kasih ada yang sudah mungkin nanti sebelum lewat bisa mampir ya. Mencoba wisata yang ada di Garut, ada Darajat Geoterma yang paling dekat dengan rumah saya. Cukup ya di slide 1 perkenalannya Bapak dan Ibu. Nanti diuji ya. Diuji kalau tidak paham berarti tidak fokus ini. Enggak lah, cuma lupa juga enggak apa-apa, Pak. Ini hanya perkenalan. Nah, ini untuk slide keduanya. Paling ini ada pengantarnya ini di terakhir, alhamdulillah ya di urusan penggerak ini. Dulu itu bukan guru penggerak istilah pembelajar ya dulu itu. Di tahun 2016 itu pernah saya juga menjadi instruktur guru pembelajar. Kebetulan bertugasnya di daerah Jawa Tengah saya di itu. Ada di Kebumen gitu ya. Di daerah itulah Kabupaten Karanganyar juga. Nah, mulai muncul guru penggerak, saya baru bisa berkiprah karena tidak mengalami tidak lulus dulu jadi fasilitator itu. Angkatan pertama saya tidak lulus karena gratis daftarnya tidak bayar ya ikut daftar lagi, enggak itu ya enggak kapok. Baru lulus di angkatan ketiga dan bertugas saya di Sukabumi itu, Jawa Barat gitu. Lalu angkatan 6-nya itu saya bertugas di tetangga ibu. Tetangga ini masih Sumatera gitu dari Lampung ke arah Palembang yaitu di Pagar Alam, di kota Pagar Alam, angkatan 6 Pagar Alam. Kemudian angkatan 9 itu jadi Pasil itu agak ke sana sedikit. Bahkan berbatasan juga dengan Lampung kalau dilihat dari YouTube yang ditayangkan. Ternyata danaunya itu Danau Ranau. Saya berkunjung pada April kemarin, akhir April 2024 itu ke Danau Ranau tapi melalui Oku Selatan. Dari Palembang ke Oku Selatan, bertemu dengan Ranau itu yang jadi latar belakang background di lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Fitriah itu. Nah, di sana kan ada danau, ternyata danau itu bukan milik Oku Selatan saja. Ada sebagiannya milik Lampung, mungkin yang nyambung ke daerah Kabupaten Liwa ya, betul. Nah, itu yang Kabupaten Liwa itu milik Bapak dan Ibu. Jadi Ibu, Bapak dan Ibu bisa ngambil ikannya di sana karena milik Bapak dan Ibu. Nah, baru ini untuk menjadi instruktur saya baru lulus di angkatan 7. Kemudian bertugas di angkatan 7, 8. Angkatan 3 lulusnya tapi bertugasnya di angkatan 7, 8, 9, 10 dan 11 sekarang ini ya bersama Bapak dan Ibu. Cukup ya perkenalannya itu. Nanti kalau ada yang mau raise hand silakan raise hand. Sekarang selanjutnya mudah-mudahan tidak salah ini. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu fasilitator yang pertama, Ibu Hajah Nazliah Yulianti ya. Ada di sini Ibu Hajah Nazliah. Kalau tidak ada sampaikan salam dari saya, terima kasih banyak ya. Siapa yang difasilitasi oleh Ibu Hajah Najliah? Oh iya, sudah ini yang raise itu mungkin yang difasilitasi oleh beliau ya, oleh Bu Hajah Nazliah.
Kemudian Ibu Nopi Haryanti, selamat, mudah-mudahan ada di sini. Kalaupun tidak, sampaikan salam dari saya kepada beliau. Terima kasih ya atas pengabdiannya sebagai fasilitator yang memfasilitasi Bapak dan Ibu. Kemudian ada Ibu Eka Novira. Ibu Eka, mudah-mudahan ada di sini. Kalaupun iya Pak, salam kenal. Oh iya, terima kasih Ibu sempat mengunjungi, mungkin kesibukan juga banyak, tapi Ibu menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan ya kebaikan Ibu tetap membimbing kita di sini itu menjadi amal soleh Bu Eka. Amin, terima kasih Pak. Ya, dan terima kasih pula ini yang tidak disebutkan karena banyak ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik yang memang tidak saya sebutkan di sini, tapi jasanya walaupun tidak sebutkan luar biasa mendampingi Bapak dan Ibu langsung terjun ke sekolah masing-masing. Insya Allah Bapak dan Ibu, semoga keberuntungan ada di Bapak dan Ibu. Sekarang masuk modul 3.1 di elaborasi pemahaman, berarti ini modul ke-7. Kalau sudah menuju modul ke-7 berarti Bapak sudah melewati 70%. Tinggal 20 sekian persen lagi untuk tamat dari sini. Modul 3.2, kemudian 3.3. Udah modulnya beres. Pokoknya semangat terus ya Bapak dan Ibu, jangan kendur. Dan yang lebih penting, modul-modul yang sudah diterapkan 1.1 sampai 3.1 ini tetap diamalkan ya, direalisasikan dalam kehidupan pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Sudah cukup segini saja ya perkenalannya. Bapak dan Ibu, saya akan stop ya. Silakan kalau ini sudah ada yang raisen Ibu Rita. Silakan Bu Rita, barangkali ini bukan sisa ya Bu Rita. Ada yang mau ditanyakan atau belum diturunkan ini? Ibu Rita, Ibu Ria Anita. Atau kepijit. Gak apa-apa kepijit juga. Namanya kan keyboard, kalau kepijit gak apa-apa. Berarti tidak ada yang perlu ditanyakan ya, Bu Ria? Cukup Pak, mohon maaf kepencet Pak. Enggak apa-apa, kita kan suka pijit-pijit ya Bu. Gak aneh ya, pijit-pijit lalu kepijit, itu gak aneh. Gak apa-apa. Mohon maaf ya diselingi humor dikit-dikit lah. Karena jam-jam gini mungkin yang sudah lelah itu kantuknya luar biasa. Tapi sudah dibangunkan oleh Pak Sabikis tadi. Sekarang kita masuk ya ke paparan materi. Boleh? Kalau boleh berikan jempol dulu. Kalau tidak kita ngobrol terus ya sampai akhir. Nah, jempol udah muncul berarti sudah mengizinkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izinkan saya share screen lagi. Ini elaborasi pemahaman. Udah muncul? Belum ternyata. Dekat juga ini muncul. Betul Pak Zafran, ini muncul ya. Modul 3.1 yang juga sudah hafal karena kemarin hari apa ya, ruko Bapak dan Ibu bahkan sudah membedah kasus masing-masing. Jadi sudah tahu itu dari itu karena sudah dipraktikkan oleh Bapak dan Ibu di bawah bimbingan fasilitator masing-masing. Nah, elaborasi pemahaman, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin itu memang perlu apa tidak Pak modul ini menurut Bapak dan Ibu? Kalau ada jempol menyatakan mungkin perlu, padahal boleh sampai mikrofon juga dibuka nggak apa-apa. Perlu misalnya ini terasa ya sebagai pemimpin pembelajaran juga kita sering dihadapkan kepada pengambilan keputusan yang kadang-kadang itu kita juga setelah pulang itu berpikir apa yang diputuskan itu tepat atau tidak, suka berpikir ulang kita, betul? Kita itu suka ya apa yang kita putuskan terhadap anak-anak itu sudah tepat atau belum. Nah sekarang
apalagi ya modul 3.1 sebetulnya ini lebih mengarah membekali Bapak dan Ibu sebagai pemimpin yang utama di sekolah nanti. Karena ini bukan janji palsu, sudah terbukti bahwa dari lulusan guru penggerak yang sudah menerima sertifikat guru penggerak, kemudian syarat lainnya menunjang, model pangkat golongan gitu menunjang gitu ya. Sudah banyak yang ditempatkan jadi pemimpin di satuan pendidikan dalam arti kepala sekolah. Ini bukan kasus yang ada secara umum gitu, di daerah saya, di daerah sudah diberlakukan itu. Banyak kepala sekolah yang dari guru penggerak, banyak pengawas sekarang, hampir sebagian besar sekarang itu di kabupaten saya itu hampir berapa persennya itu di atas 60% itu lulusan dari guru penggerak gitu. Jadi maka disinilah perlu sekali kalau sudah, apalagi sudah mencakup pemimpin yang luas. Jangankan sebagai kepala sekolah, sewaktu jadi pemimpin pembelajaran pun kita sering dihadapkan kepada pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan setelah belajar pengambilan keputusan ini, Bapak dan Ibu semakin tepat gitu, semakin yakin apa yang diputuskan itu, dan sangat berdampak kepada murid-murid kita, menguntungkan murid-murid kita. Mudah-mudahan ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Ngantuk tidak Pak? Bu? Tidak, Nah, ya, tidak ngantuk. Kalau ada yang ngantuk nanti akan mengikuti jejak Ibu Fitri ya, bernyanyi. Kalau ada yang ngantuk itu ya, konsekuensinya bernyanyi, bukan hukuman kan, tidak ada hukuman, kita hanya konsekuensinya. Yang ngantuk ya biar tidak ngantuk ya nyanyi. Enggak, saya juga tidak bisa nyanyi, hanya sukanya mendengarkan gitu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, di modul ini Bapak dan Ibu, pengembangnya adalah yang pertama kan ada tadi itu, yang pertama itu Ibu Diah dan Ibu Andri Nur Cahyani. Kalau Ibu Andri itu alhamdulillah sampai sekarang beliau masih tetap membimbing kami sebagai instruktur, mungkin langsung ke Bapak dan Ibu. Ini pengembang modul 3.1 dan satunya lagi almarhumah ini Ibu Diah Sasmiati Rajasa. Kapan meninggalnya? Nah, tahun kemarin. Tolong didoakan ya Bapak dan Ibu, ini beliau sambil merenung gitu atas kebaikan beliau. Tolong oleh yang muslim doakan Al-Fatihah ya, karena beliau sangat berjasa. Ya Bapak dan Ibu, ternyata kalau orang baik, orang berjasa sangat dikenang. Entah berapa juta orang yang mengenang, minimal dari angkatan guru penggerak itu mengenang semuanya. Mudah-mudahan itulah mungkin yang disebut husnul khotimah. Kita juga nanti ketika meninggalkan alam fana ini dikenang oleh semua karena kebaikan-kebaikan kita. Bukan dikenang karena jejak kita yang
tidak baik. Apalagi sekarang kenangan mungkin didukung oleh platform digital ya. Jadi fakta sekali, tidak hanya kisah, tapi ini benar-benar tertulis jejak digital. Apalagi jejak yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak akan ada terhapusnya. Nanti akan dibuka di yaumil akhir oleh kita semua. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, dari sisi pendidikan, ini ada kata-kata yang sangat baik sekali bahwa education is the art of making man ethical. Pada dasarnya pendidikan itu sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Kalau manusianya sudah beretika, insya Allah nanti ketika menjadi pemimpin tetap menjalankan etika. Salah satu menjalankan etika tidak lepas dari belajar bagaimana mengambil keputusan yang tidak melanggar etika. Jangan Pak Japran, jangan diartikan yang lain-lain ya. Mengambil keputusan melanggar etika itu urusan mereka ya. Di sini kita tetap pembelajaran yang normal gitu ya, tanpa memihak siapapun. Tapi kita dididik ini, pendidikan adalah sebuah seni untuk mencipta manusia menjadi beretika. Tapi ketika sedang kita diamanahi, mudah-mudahan etikanya tidak hilang. Gitu ya. Hanya sebatas kita. Ini perkenalan sudah ya Bapak dan Ibu tadi, langsung saja ini. Bapak dan Ibu ada melihat nonton suka upgrade gitu informasi di televisi. Apakah Bapak kita ini ikut menghadap ke Hambalang ini, ke rumahnya Pak calon presiden kita? Ada yang menyaksikan menghadap? Oh, tidak ya, tidak menyaksikan kan? Tapi kita siapapun ya, Bapak kita, Menteri kita itu kita dukung. Yang penting program-programnya adalah berpihak kepada murid, kebaikan anak-anak. Kita tidak terfokus bukan kepada orang, tapi programnya yang kita dukungnya. Selamat ya Pak Nadiem yang sudah membuat digitalisasi pendidikan terasa sekali. Bahkan mungkin didukung juga oleh sebuah kejadian luar biasa 2020-2022 itu adanya COVID. Kalau tanpa COVID, entahlah ini jalan atau tidak ini. Tapi itu hikmah juga dari adanya COVID. Dan saya mungkin Pak, ini mengapa saya bisa gitu menempuh pendidikan S3. Lulusnya baru tahun 2023. Itu setelah dinikmati, setelah disyukuri, berarti sebuah hikmah dari adanya COVID. Karena sebelum adanya COVID, terasa mahal sekali kuliah itu. Harus berangkat transport berapa gitu, Bandung, Garut, tiap itu. Tapi dengan adanya COVID cukup dengan Zoom gitu. Dari itu kan menjadi lebih murah gitu. Itu hikmah dari kebaikan yang Allah ciptakan gitu dari sebuah kejadian. Nah begitu juga di sini alhamdulillah Pak Menteri kita ada semacam ungkapan yang disampaikan oleh beliau atau kalimat yang sangat-sangat bagus. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Sama dengan tugas Bapak dan Ibu adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Betul? Yang diinginkan itu belum tentu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Ini kan lompatan yang dilontarkan beliau, yang digas beliau, kemudian sudah menjadi ini, tak kurang kritik yang pedas-pedas untuk kegiatan ini. Tapi hikmahnya ya kemajuan seperti ini, kita bisa belajar di mana saja, mengajar dari mana saja. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan pada diri kita, apakah yang kita lakukan bertambah pada peningkatan pembelajaran murid, terutama pengambilan keputusan di kelas. Jangan-jangan setelah kita mengambil keputusan untuk anak, ternyata menjadikan anak belajarnya tidak nyaman dengan keputusan kita. Anaknya tidak semangat dengan keputusan kita. Maka setiap mengambil keputusan,
fokuskan bahwa anak yang mendapat manfaat yang terbaik itu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada pemahaman inti bahwa kita disadari atau tidak dan memang harus ditunjukkan oleh kita semua bahwa sekolah adalah institusi atau lembaga moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Kemudian pertanyaannya, apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah terjadi demikian? Jangan-jangan di sekolah kita itu mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ada oknum guru gitu. Kadang-kadang yang anak itu berlindung, ingin mendapat keamanan di sekolah, ingin nyaman di sekolah, ingin belajar di sekolah. Tapi ada oknum yang menyebabkan anak-anak itu gak mau sekolah. Ada yang disebut di media sosial itu pelecehan, ada bullying. Mudah-mudahan ya di Bapak dan Ibu sebagai institusi moral tidak terjadi demikian. Justru dengan hadirnya ke sekolah menjadi betah, menarik semangat belajar untuk menempuh cita-citanya. Kemudian keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Nanti apalagi kalau Allah mengizinkan setelah Bapak lulus guru penggerak diangkat jadi kepala sekolah, tunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak dan Ibu mudah-mudahan ini keputusan yang bijak, keputusan yang adil, yang bisa mengakomodasi semuanya, apalagi untuk kepentingan anak kita. Nah, seperti itu ya hikmah belajar dari modul 3.1. Tapi ngobrol-ngobrol di sini mungkin ada yang sudah menjadi pemimpin. Pak Japran udah menjadi kepala sekolah, tapi tertarik untuk masuk guru penggerak. Saya masih guru biasa, Pak. Iya, doakan ya tahun depan Bapak. Ini ada yang kepala sekolah bukan saya. Ada yang sudah menjadi kepala sekolah di antara peserta Jimit yang hadir hari ini di kelas ini di grup 16 ini. Saya sering di elaborasi ini ternyata teman-teman CGP ada yang sudah berstatus kepala sekolah. Kalau ada saya aturkan terima kasih dan raise hand gitu kalau ada. Ini sebagai apresiasi. Mungkin Pak Muhlis akan raise hand gitu. Ada, kalau tidak ada nggak apa-apa, bahwa ini sebuah proses ya untuk menuju ke sana. Jangan disembunyikan, saya malu, takut ditanya banyak, padahal sudah jadi kepala. Jangan, itu tidak jujur ya. Padahal jujur itu kan sebuah apa, sudah disampaikan, kebijakan universal ya, jujur. Kebaikan universal, kebajikan universal. Baik, kalau tidak ada, terima kasih bahwa biar mantap, di modul 3.1 ini selain untuk menggembleng kita untuk membuat keputusan di dalam pembelajaran di kelas, luar kelas, apalagi nanti membekali Bapak dan Ibu. Modul 3.1, 3.2, dan 3.3 ini yang sangat bersentuhan langsung dengan kepemimpinan kepala sekolah. Karena mudah-mudahan regulasinya ya tidak cepat berubah meskipun misalnya Pak Menterinya berubah orangnya, tapi regulasi tetap saja jalan. Jadi ini sebuah pintu untuk Bapak dan Ibu untuk menjadi pemimpin dalam arti pemimpin satuan pendidikan. Dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kata profil pelajar Pancasila. Siapa? Coba yang masih ingat, jangan lupa. Padahal di sini ada. Sekarang itu sudah kurikulum merdeka ya, menggunakan semuanya. Bahkan ada yang dari sekolah penggerak. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Siapa yang mau membantu mengingatkan kembali untuk menyebutkan dimensi profil pelajar Pancasila? Ibu Mary kah? Bu Mary mau membantu? Boleh sambil nyanyi. Pelajar Pancasila. Ibu nyanyi Rike. Nah, sudah
Aisyah yang mana Ibu Nyayu? Nyanyu, Rike. Ibu Nyayu, Rike, Amin. Mohon Bapak, mohon Bapak. Ya, Punten, perkenalan dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, perkenalkan Bapak, nama saya Nyayu Rika Ameliza dari SD Negeri 2 Segalamider dengan fasilitator Ibu Nazliyah Yulianti STP dan pengajar praktik Ibu Retno Novitasari SSI. Iya. Saya sedikit profil pelajaran Pancasila ya Pak ya, sambil nyanyi Iya. ya Pak ya. Iya, sambil nyanyi, Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak. Iya, izinkan saya untuk jempol dan tepuk tangannya untuk Ibu Nyayu. Dipanggilnya Ibu Nyayu. Nyi Ayu. Lain Bapak, Rika Bapak. Oh, Ibu Rike nama panggilannya. Mohon maaf. Mohon Bapak, mohon. Ini orang mana? Ini orang mana Ibu Rike ini? Ada mohon, ada punten segala. Sunda, mohon Bapak. Alhamdulillah. Dari mana, Bu? Kalau saya orang tua, ayah Palembang, ibu Sunda, Bapak. Itu yang Sundanya akan dilingkari itu dari mana ya? Bandung. Dari Cilegonnya, Bapak. Oh, Cilegon, ya berdekatan dengan Lampung ya Cilegon. Tinggal nyebrang feri lah sedikit. Mohon ya. Bapak. Ya, terima kasih Ibu Rike. Sami-sami, Bapak. Mungkin keluarganya Ibu Rike di Pitaloka ya. Lain eta Bapak, oneng eta Bapak. Oneng eta enggak apa-apa. Biar gak ngantuk ya Bu. Terima kasih Ibu juga sudah menghibur tapi mendidik ya, menghibur mengingatkan kita kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Iya Bapak. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, ini menjelang maghrib ini kan kita agak dikit-dikit kelayap itu mata, dihibur sama Bu Rike nggak apa-apa. Izin ya, biar gak stres kita itu kan harus itu ya, nyantai juga. Nah, pemahaman inti Bapak dan Ibu, modul ini berfokus pada pengembangan keterampilan guru dalam pengambilan keputusan sebagai pembelajaran. Ibu kan dan Bapak sering ya mengambil keputusan di kelas terkait dengan kepentingan siswa. Keputusannya bermacam-macam, tidak hanya bersifat akademik. Keputusan yang lain juga, misalnya di kegiatan non-akademik juga sering itu mengambil keputusan, misalnya mau camping itu. Banyak dilema-dilema. Nah, tidak ada benar atau salah pada jawaban atas berbagai kasus yang ada selama mengambil keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal, kepentingan murid dan rasa tanggung jawab. Nah ini Bapak dan Ibu, pengambilan keputusan Bapak dan Ibu di sekolah itu tidak lepas dari 3 unsur. Ini yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, perhatikan bahwa mengambil keputusan itu tidak lepas dari kebajikan universal. Contoh, ada 2 orang anak. Ini keinginan seperti ini, yang satu keinginan seperti itu, berbeda. Tapi kita ingin mengakomodasi anak tersebut, maka berlakulah mengambil keputusan itu harus adil ya. Harus adil dalam. Kemudian setelah adil itu lihat keputusan kita itu berpusat atau berpihak pada anak atau tidak. Sekiranya merugikan terhadap anak-anak kita, jangan diputuskan. Tetapi kalau sama menguntungkan untuk kebaikan anak-anak kita, baru kita putuskan. Yang ketiga, bahwa apapun yang diambil keputusannya tentu ada resiko. Nah, sang pengambil keputusan, kalau Bapak di kelas misalnya, kalau kepala sekolah di sekolah, tentu ini akan mengandung sebuah resiko. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab, harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita putuskan.
Ada yang mau memberi contoh membuat keputusan di sekolah Bapak atau di kelas Bapak? Misalnya Bapak sebagai wali kelas, ada pengalaman terbaik dalam memutuskan? Silakan raise hand Bapak dan Ibu. Misalnya saya mewakili kelas, ketika ada anak misalnya diharuskan studi wisata, studi itu. Nah, atau misalnya diharuskan berenang gitu oleh guru olahraga, lalu mengadu misalnya. Apakah ada yang sudah mengalami mengambil keputusan sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas? Silakan buka best practice-nya, diceritakan di sini, barangkali bisa bermanfaat. Ada atau tidak ada? Atau masa tidak ada pengalaman sama sekali? Baik, kalau tidak ada, cukup ini bahwa pengambilan sebuah keputusan ini harus memperhatikan dasar pengambilan keputusan, yaitu pertama, kita berfokus pada kebajikan universal. Keadilan perhatikan, kemudian kebenaran juga. Kemudian tidak ada istilah berpihak ke golongan tertentu. Sama kasih sayangnya ke kedua belah pihak yang kita ambil. Kemudian berpihak pada anak, dan yang lebih penting setelah diambil keputusan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita bertanggung jawab atas keputusan itu. Lanjut ya. Dilanjutkan pemahaman ini. Nah, dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Kemudian diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Bapak dan Ibu, seperti kita mempelajari mata pelajaran tertentu di sekolah kita, modul ini mempunyai capaian khusus. Yang pertama, ini capaian yang pertama, Bapak dan Ibu dapat melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin pembelajaran. Kemarin di ruang kolaborasi dengan Bapak atau Ibu fasilitator, Bapak dan Ibu mungkin ya, seperti ini kan saya belum memantau untuk angkatan 11 itu karena tidak masuk di LMS setelah melalui PMM. Beda dengan angkatan 10 ke bawah, itu bisa melihat gitu ya. Mungkin di kegiatannya di ruang kolaborasi itu Bapak itu menentukan sebuah kasus ya, studi kasus, lalu dianalisis kasus itu. Misalnya dilema etika atau buku rujukan moral gitu ya, kasus itu. Kalau di dilema etika dilihat gitu dari 4 paradigma, kena yang mana, kemudian dilihat dari prinsip pengambilan keputusan yang 3 itu kena yang mana, kemudian dilihat dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu kemarin membedah kasus. Kan kasusnya bisa dari punya ibu sendiri atau punya kelompok atau ngambil dari koran atau majalah atau media sosial. Betul kan seperti itu? Jadi Bapak dan Ibu melakukan praktik baik pengambilan keputusan, sudah mengambil atau sudah membedah bahwa keputusan ini sudah melihatnya dibedah oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu mengidentifikasi jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri atau orang lain. CGP mampu bersifat reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema etika. Coba masih ingat atau boleh baca juga. Ada 4 paradigma dilematika dalam pengambilan dan keputusan. Apa saja itu paradigma yang 4 itu? Silahkan raise hand. Iya, Ibu Fitriah ini pinter segalanya kayaknya ini. Terima kasih.
Putri, silakan Ibu Fitria. Ada 4 jenis paradigma, yaitu yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, yang ketiga keadilan lawan rasa kasihan, yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Iya, terima kasih. Ke Ibu Fili, jelas suara Ibu Fitria barusan enggak? Bu Fili, saya ingin dicoba ya di ini. Boleh diulang lagi Bu Fitri, yang 4 paradigma dilema etika itu. Jadi Pak, terdengar Pak? Ya, udah terdengar. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah individu versus community. Yang kedua rasa keadilan versus lawan kasihan. Yang ketiga kebenaran versus kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek atau short term versus jangka panjang atau long term. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ibu, luar biasa. Ya sudah jelas alasannya. Selanjutnya, nah ini mudah-mudahan tegar semua ini. Kita sama-sama ya belajar di sini seperti Bu Fitria ini luar biasa ya, berani ya mengungkapkan. Yang lain itu hanya diumpetin saja Bu Fitri. Tidak seperti Ibu mungkin ya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu CGP dapat memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah menulis 3 prinsip itu apa saja yang Ibu Bapak ingat. Nah, sekarang Ibu Mary, terima kasih Ibu Mary sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu Mer. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak waktunya. Izin semuanya teman-teman. Iya. Baik. Dalam memilih keputusan ada 3 prinsip yang dapat kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Begitu Pak Jajang. Terima kasih. Iya, terima kasih. 3 prinsip sudah disampaikan oleh Ibu Mary. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga mudah-mudahan gitu ya, setelah mempelajari modul 3.1 dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, siapa yang mau membantu gitu ya, apa saja itu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu yang mana saja gitu. Sehingga putusan yang diambil itu tepat. Ini yang muncul di layar saya yang pertama ya ada 3, Ibu Nur, Ibu Rike, 4 Ibu Erli, Ibu Yunike. Tapi di sini yang muncul grade pertama Ibu Nur Alia ini. Ibu Nur silakan. Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung, Pak. Oh iya, terima kasih. Mencoba Ibu hasilnya siapa, Bu? Hasilnya Ibu Nazlia Yulianti. Wah, Najliah, iya. Ya. Baik. PP-nya siapa? PP-nya? Pak Maiko Sabri Marta. Iya. Lanjut, Bu. 9 langkah dalam pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai yang bertentangan, Pak. Terus menentukan siapa yang terlibat. Terus kumpulkan fakta yang relevan, pengajuan benar dan salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema,
keputusan, lihat dari keputusan dan refleksikan. Dan Mungkin refleksikan. saja, Pak. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa, Bu. Karena kita itu kan sudah meningkat usianya. Lupa-lupa dikit nggak apa-apa, sambil baca juga nggak apa-apa. Itu mending kita bisa merespon gitu. Terima kasih, Bu, atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Ini sudah banyak yang raisen, termasuk Ibu Yunike Marlina. Gitu. Kalau Ibu Yunike maksudnya mau membantu menjawab atau ada pertanyaan dari Ibu? Bu Yunike Marlina, raise hand masih itu ada mikrofonnya belum di itu Bu, belum diaktifkan. Iya, mikrofonnya masih disilang, belum dihidupkan. Kayaknya mau ngobrol Bu Nike itu, Bu Yunike. Ini masih raisen, Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan atau mau menjawab? Oh, mau menjawab, tapi belum diturunkannya raisennya. Nggak apa-apa, terima kasih, Bu. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Nah, capaian khusus modul itu yang 9 langkah dilanjutkan ini. Nah ini ada di sini dijelaskan bahwa yang dibahas dalam modul 3.1 sebetulnya yang disampaikan barusan di capaian capaian khusus. Jadi Ibu dan Bapak punya tujuan khusus yang nantinya bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar. Inilah konsep utama modul 3.1. Pertama, sekolah sebagai institusi moral yang didukung oleh nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sekolah dalam pengambilan keputusan itu ada dua macam ya. Ada nanti dalam pilihan itu dilema etika atau bujukan moral. Kemudian, apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Kadang-kadang kita itu sering mengambil jalan yang ya mudah dipahami gitu. Kalau dilema etika itu biasanya kita itu akan mengambil keputusan yang sama-sama. Kalau misalnya jalan ke arah utara benar, jalan ke arah selatan benar. Tapi mana yang menguntungkan, mana yang tepat. Jadi benar lawan benar. Jadi mau jalan ke utara juga boleh, mau jalan ke selatan juga boleh. Karena sama-sama benar. Nah, keputusan yang mengandung dilema tersebut sama-sama benar, itu maksudnya dilema etika. Tapi kalau bujukan moral, kita sudah sama tahu. Misalnya ada dua pilihan. Ke arah utara itu jalan yang benar, sedangkan ke arah selatan itu jalan yang salah. Nah, kita jangan memaksakan untuk jalan yang salah. Tinggalkan itu. Jadi tidak ada dilema, itu langsung berbelok, pilihnya yang benar. Bujukan moral. Jadi nanti di proses pengambilan keputusan kita sudah tidak berbicara lagi dengan bujukan moral yang diambil keputusan. Tapi yang bingung itu yang jadi dilema benar lawan benar. Jadi ke sana benar, ke sini juga benar, tapi mana yang paling benar dalam arti hasil keputusan akhirnya itu benar dan berdampak positif dan menguntungkan bagi murid kita atau anak didik kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitria ya. Apa paradigma dilema etika? Satu, individu lawan masyarakat. Bapak dan Ibu kan di modul sudah membaca contoh kasusnya apa individu lawan masyarakat. Individu itu bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga.
Bisa kelompok kecil melawan kelompok besar. Bisa satu orang melawan dua orang bisa, gitu. Atau pendapat satu orang bisa melawan satu kampung misalnya itu. Nah, dilihat dari kasusnya. Paradigma yang kedua yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Misalnya kebenaran lawan kesetiaan itu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, anggap saja misalnya ya, kalau di modul kan sudah ada contohnya, misalnya seseorang itu atau kelompok orang tentara misal tersergap musuh, terkena. Nah, ketika menjadi tawanan, yang lainnya kabur misalnya, itu tertangkap. Ketika diinterogasi, misalnya kemana larinya teman-teman itu. Padahal kita tahu larinya misalnya ke markas A itu sana. Kalau kita misalnya di sana kita jujur, berarti akan mencelakakan kawan kita. Kalau kita tidak jujur, mungkin terlindungi. Nah, disinilah bahwa kita itu kebenaran lawan kesetiaan misalnya. Jadi nggak apa-apa mungkin di sana tidak jujur juga, gitu ya. Karena kalau situasi perang ya harus dibela-belain gitu. Berkata tidak jujur di sana menjadi benar gitu ya, kalau sifatnya adalah kepentingan negara gitu ya, dalam arti perang misalnya. Atau kasus-kasus yang lain yang relevan gitu. Kemudian keadilan lawan belas kasihan. Sementara kita itu harus adil ya kepada ketika memutuskan kepada dua orang siswa misalnya yang pilihannya ini. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak suka kalah gitu ketika belas kasihan kita lebih dominan gitu. Kasih sayang kita kepada anak itu lebih dominan. Tapi sama-sama benar ini. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Misalnya yang di kasus, nanti ada kasus, sudah baca Ibu juga contohnya kasus Raihan itu yang sudah lulus perguruan tinggi tapi itu ujiannya belakangan gitu, yang nyontek itu. Kemudian ini prinsip pengambilan keputusan yang dibahas itu, ini berpikir berbasis adil, dan berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Ini sudah dibahas oleh tadi teman kita. Kemudian ini yang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, diuji ya proses pengambilan keputusan itu. Diuji nih dengan cara mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Menentukan siapa yang terlibat dari situasi ini, lalu kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah itu ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan di koran, dan uji panutan. Bayangkan misalnya kalau uji panutan itu, seandainya kita bertindak demikian, bagaimana itu pendapat ibu kita dulu kalau kita. Nah, itu salah satunya adalah uji panutan. Ibu kita setuju kalau kita melakukan keputusan begini. Nah, itu uji panutan. Pengujian paradigma benar salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang tak kalah penting, tinjau lagi keputusan Anda. Jadi sebelum itu ditinjau lagi apakah baik atau tidak. Baik Bapak dan Ibu. Nah ini mengenai dilema etika. Bapak dan Ibu, silakan siapa yang mau menerjemahkan gambar ini. Boneka dilema etika atau bujukan moral dari gambar ini, siapa yang mampu mentransfer, menerjemahkan kepada teman-teman. Kalau bujukan moral seperti ini.
Kalau dilema etika seperti begitu. Tadi nyambung dengan apa yang disampaikan bahwa bujukan moral itu kalau ke arah sini benar, kalau ke arah sana keputusannya adalah ambil ya, benar, udah tinggalkan. Nah, kalau dilema etika misalnya belok ke arah kiri benar ini. Belok ke arah kanan benar, tinggal memilih mana yang lebih menguntungkan dengan melihat 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Baliknya kemana? Itu ke arah kiri atau ke arah kanan? Jadi benar lawan benar. Nah, sekarang kita akan belajar membedah kasus. Sebetulnya ini sudah ada. Nah, biar sambil berkenalan, Ibu pilih. Tadi itu sudah disebut. Coba Ibu pilih. Ini kita akan membedah kasus ini. Biar teman-teman yang ngantuk bisa bangun, bisa dibaca Bu pilih Yanti. Kelihatan tidak ini tulisannya, Bu? Takut-takutnya ini terlihat tapi tidak terbaca gitu. Perkenalkan dulu Bu Cili, silakan. Tapi mikrofonnya masih di mute, Bu. Oh, mungkin ini apa ya? Ada gangguan ya dari background-nya. Ayo siapa Raisen yang mau membantu membaca kasus ini? Soal keputusannya kita ambil bersama-sama. Kayaknya Ibu pilih sudah ada yang mau membantu membacakan kasus yang kelihatan Bapak dan Ibu kasusnya? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, terima kasih nih sudah resen Ibu Rita Ismaya. Perkenalkan dulu Bu Rita. Baik, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rita Ismaya, Bapak, dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Iya. Di sini saya mau mencoba membantu membacakan ya, Bapak, mengenai kasus yang sudah Bapak tampilkan. Baik. Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Namun dia kurang memahami dan menguasai pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni dengan program beasiswa. Pada hari ujian akhir sekolah pelajaran matematika, Pak Didi adalah guru pengawas ujiannya. Pak Didi memergoki Raihan menyontek pada saat ujian akhir sekolah matematika. Raihan pun sudah mengakuinya ketika ditanya oleh Pak Didi. Setelah ujian selesai, Pak Didi menghadap kepala sekolah, Ibu Dian. Ibu Dian paham, bila sekolah menindaklanjuti kasus ini sesuai peraturan, Raihan bisa kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa di universitas impiannya, atau bila ia berbelas kasihan pada Raihan dan menyimpan kejadian ini rapat-rapat, berarti Ibu Dian tidak mengikuti peraturan sekolah. Mungkin Pak Didi akan mempertanyakan prinsip keadilan yang selama ini mereka junjung di sekolah. Demikian Bapak, kasusnya mengenai Raihan yang pintar dengan karya seninya, tapi saat pelajaran matematika dia memang tidak bisa dan akhirnya dia mencontek. Seperti itu Bapak. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, dari kasus tersebut, coba dari kasus tersebut, kasus Raihan gitu ya. Kalau dibedah ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak dan Ibu.
Apakah kasusnya termasuk dilema etika atau bukan itu dari kasus Raihan? Sebelum membedah ke sini. Boleh bertentangan juga, ini tidak ada salah, tidak ada benar. Kasus kepala sekolah mengambil kasus itu, Raihan. Dilema etika atau bujukan moral masuknya. Atau siapa yang menghadapi dilema etika di kasus tersebut? Ayo, siapa? Di kasus Raihan barusan. Kan Raihan yang pelakunya, Pak Didi yang mengawasnya, lapor kepada Ibu Dian selaku kepala sekolahnya. Jadi untuk memutuskan itu siapa pelaku dilema yang menghadapi dilema etika itu? Raihan, Pak Didi atau Ibu Dian? Ibu Dian ya, Pak, selaku kepala sekolah. Ya, betul Ibu Dian. Nah, kalau dilihat dari sana, kasusnya boleh dipandang dilema etika atau bujukan moral, coba? Dilema etika, Pak. Dilema etika. Dilema etika, Pak. Dilema etika. Kalau itu melanggar peraturannya, nyontek gimana tuh? Dan kalau tidak melaporkan, Raihan selamat. Tapi kalau tidak dilaporkan kan itu berarti tata tertib yang ada di sekolah itu sudah dilanggar sendiri oleh Bu Kepala, ya betul. Bujukan moral, Pak. Nah gitu. Nah di sini begini Bapak dan Ibu. Kebanyakan orang menganggapnya itu dilema etika, karena mungkin saja ya bahwa peraturan lokal yang dibuat itu nanti bisa disosialisasikan lagi kepada murid Raihan itu. Mungkin kali ini dimaafkan gitu ya. Karena melihat kepentingan nanti kalau Bapak laporkan atau Ibu Dian laporkan, tentu ini akan gugur dari perguruan tinggi. Nah beres itu ya, berarti itu kita memberitahukan, hanya meminta maaf kepada Bapak dan Ibu guru yang menjunjung nilai-nilai kebenaran itu. Bukan berarti kepala sekolah itu di satu sisi ingin menerapkan peraturan yang ada di sekolah, di sisi lain beliau juga yang melanggar. Nah itu yang tapi ada itu kelompok orang yang boleh menganggap bahwa itu bujukan moral kalau begini. Sebab apa? Memandangnya kasusnya lebih dalam lagi. Itu juga jangka pendek lawan jangka panjang kan yang barusan itu, kalau itu dilema etika. Nah, ini kalau bujukan moralnya begini. Ini di akhir-akhir ini kan KPK itu tidak berhenti menangkap orang-orang atau pejabat-pejabat, betul. Setiap gitu mendengar berita ada tanggapan. Padahal orang-orang itu orang-orang pintar ya, bisa bisa ngibuli, bisa itu orang-orang pintar. Tapi ya banyak ditangkap karena misalnya korupsi. Nah, salah satu benih korupsi itu munculnya kalau dibiarkan itu anak nyontek. Bisa terjadi kan? Kalau ketika belajar anaknya nyontek, lalu tidak ada kita itu semacam mengingatkan atau membimbing, dibiarkan kalau sudah lulus dia nanti juga ke perguruan tinggi. Nah mungkin saja nanti setelah bekerja di instansi atau itu juga melakukan praktik yang merugikan banyak orang, misalnya dengan korupsi atau menggelapkan itu. Nah kalau disuruh disorot dari sananya, jelas itu ya melanggar peraturannya yang namanya nyontek itu. Nah kalau seandainya ini mau dibahas, berarti kita itu ya mudahnya misalnya kita anggap saja dilema etika dengan catatan kepada Raihan itu kan menyadari mungkin karena kurang di matematika, lalu mungkin ingin lulus dari itu nyontek. Nah bekali juga bahwa nyontek itu tetap tidak dibenarkan. Hanya mungkin kedepannya tolong berhenti sampai di sini nyonteknya, karena tetap yang namanya kejelekan itu tetap diketahui juga, diketahui orang, kecurangan itu dibekali itu. Nah kalau sudah begitu mungkin masuknya dilema etika gitu. Tapi ini sebetulnya kasus yang membingungkan, apakah dilema etika atau bujukan moral gitu. Boleh berdiskusi ya Bapak dan Ibu.
Kalau di sisi sangat kritisnya atau sangat gawatnya dengan pelaku-pelaku para pejabat kita yang banyak ditangkap KPK karena itu nilai kejujurannya tidak jelas itu sebuah pelanggaran berat. Kan sekolah itu kan kalau kita kembali kan namanya diskusi ya institusi moral. Sementara nyontek itu kan bertentangan dengan moral atau dengan aturan yang ada di sekolah ya. Nah, sementara mungkin Bapak dan Ibu memandang di diskusi kemarin itu namanya dilema etika. Dilema etikanya apa? Jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin sekarang, jangka panjangnya kan kalau kuliah mungkin nanti bisa berubah gitu menjadi orang yang lebih baik. Hanya itulah konsekuensinya harus diberikan pemahaman gitu seandainya itu menganggap sebuah dilema etika. Jadi mungkin Ibu Dian juga nanti kalau namanya pengambilan keputusan ini kembali lagi kepada itu. Tapi kalau dilihat dari yang tadi 3 tadi bahwa itu berpihaknya kepada murid. Jadi untuk kebaikan Rehan ke depannya itu, dan kalau ada apa-apa mungkin secara bertanggung jawab Ibu Dian sebagai kepala sekolah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada dan timnya. Nah itu kasus yang agak pelik juga sebetulnya kasus Rehan. Kalau kasus-kasus yang model kasus Ibu Dini itu mudah sekali kan. Nah kasus ini, kasus Pak Doni, coba dibandingkan dengan kasus Pak Doni. Mau dibantu dibacakan oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu kebetulan siap sekarang. Kalau Ibu pilih nggak muncul tadi Bu pilih. Nah, Ibu Ayu saja ya Bu pilih. Sambil kenalan ya Bu Ayu. Ya baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulandari. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Kebetulan fasilitator saya Bu Novi Haryanti dan PP saya Bu Fatimah. Saya baca ya Pak. Iya, iya. Pak Doni adalah seorang kepala sekolah yang baru diangkat di SMA Bakti Nusantara tahun ajaran ini. Sekolah tersebut menerima dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari sebuah perusahaan minyak yang peduli pada dunia pendidikan. Dana tersebut diberikan pada sekolah untuk membiayai pelatihan guru dalam bidang literasi digital. Setelah acara pelatihan guru selesai, Ibu Rini, bendahara kegiatan, mengatakan pada Pak Doni bahwa guru-guru bertanya apakah akan ada acara makan-makan. Bu Rini juga mengatakan masih ada sisa dana CSR tersebut. Dan biasanya setiap selesai kegiatan pelatihan, sisa dana digunakan untuk makan-makan para guru di restoran dekat sekolah. Ibu Rini pun sebagai bendahara panitia sudah terbiasa membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut. Atas sepengetahuan kepala sekolah sebelumnya. Bila Anda menjadi Pak Doni, keputusan apa yang Anda ambil? Ayo teman-teman, kita berperan sebagai Pak Doni. Ini bagaimana? Mungkin sudah dibahas di dalam diskusi di Ruko atau di teman-teman kelompok gitu. Apa yang bisa Bapak Ibu ambil seandainya sebagai Pak Doni? Ayo raise hand. Siapa yang siap berkontribusi? Ini bisa masuk rujukan moral atau itu dilema etika kalau dilihat itu? Rujukan moral Pak, karena kan salah itu buat nyata palsu. Iya, Ibu yang baca soal ya langsung mungkin tertangkap juga. Itu kata kuncinya ada kwitansi palsu ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya, berarti ini rujukan moral. Jadi kalau menjadi pemimpin itu sudah salah, jangan dipaksakan. Meskipun ada pembenaran-pembenaran. Dulu juga biasanya begitu sepanjang pengetahuan kepala sekolah. Asal kepala sekolah mengizinkan.
nggak apa-apalah gitu. Kalau kita menjunjung kebenaran, yaitu kejujuran di sini, jangan dilakukan. Carilah dengan cara yang lain gitu ya, yang memang dibenarkan untuk makan-makan. Tapi kadang-kadang ya di sekolah kita juga ingin gitu setelah kegiatan itu ngumpul-ngumpul ya. Tapi mudah-mudahan bukan dari kwitansi palsu gitu. Kalau sudah kata kwitansi palsu itu berarti itu kebenaran lawan salah, benar lawan salah ya. Karena tidak akan membenarkan negara gitu ya. Apalagi mungkin sekarang sedikitnya inspektorat atau BPK. Kalau besarnya mungkin KPK tidak membenarkan ada kwitansi palsu. Itu masuk bujukan moral. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Cukup ya, sampai ini saja dulu. Lalu kita akan tanya jawab. Ibu Bapak sudah menulis itu di LMS. Ada 5 orang kalau tidak salah yang menulis. Yang lainnya mungkin tidak sempat saya buka gitu karena membukanya tadi pagi. Yang ngirim ada 5 orang. Kita belajar diskusi dari pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah ditulis di LMS. Cukup Bapak dan Ibu, boleh dilanjutkan ke tanya jawab saja sambil diskusi. Kalau boleh kasih jempol, kalau tidak kita lanjutkan ini. Ini biar itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita stop dulu. Nanti ada ini untuk refleksi, ada mengambil slide ini juga. Ada kelihatan Bapak dan Ibu? Ya, ada ya. Ada pertanyaannya, ini pertanyaan CPP Angkatan 11, BGP Lampung, grup 16. Ini maksudnya grup 16. Pertama ada Ibu Erli Astuti, SPD GR. Ini sudah sertifikasi karena ada GR-nya. Ayo, betul ini pertanyaan Ibu, mana Ibu Erli Astuti? Ya kan Raisa. Betul, Pak. Mana? Oh ini tadi ya, terima kasih. Boleh Bu, ada anak juga yang ikut, nggak apa-apa, saya senang gitu. Daripada Ibu 3 ikut elaborasi karena ngasuh anak, lebih baik putra Ibu ikut di sini, tapi ikut itu, Ibu ikut. Luar biasa itu perjuangan hebat. Itu pertanyaan Ibu ya Bu? Nomor 1. Iya, betul Pak. Boleh diucap ulang biar teman-teman memikirkan jawaban yang Ibu tanyakan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Jajang. Saya akan membacakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih prinsip pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi tertentu? Ayo Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Erli. Bagaimana cara memilih prinsip? Kan prinsip itu yang 3 yang tadi. Nah, ya ada 3 prinsip kan. Yang prinsipnya pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Ibu mau ada penjelasan lain dari pertanyaan ini? Biar teman-teman, kalau pertanyaannya bukan dari ChatGPT gitu. Atau cukup pertanyaan ini, Bu Erli? Iya Pak, cukup Pak. Ya, di sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan dari Ibu Erli. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana cara memilih prinsip pengambilan
keputusan yang tepat dalam situasi tertentu. Silakan, raise hand. Yang dipandangnya bukan dari paradigmanya, tapi dari prinsip. Kan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ya, ini alhamdulillah sudah muncul Ibu Santi Hayati. Silakan Ibu Santi perkenalan dulu ya, Bu San. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Santi Hayati, saya berasal dari SDN 1 Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Baik Pak, saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Ibu guru Verly. tadi. Ya Bu Verly. Ya. Iya baik. Bagaimana cara memilih prinsip pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi tertentu? Jadi Pak, menurut saya dalam memilih prinsip pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi-situasi yang tidak terduga atau tidak tertentu ini memang membutuhkan pertimbangan yang sangat benar-benar matang. Dari ketiga prinsip utama tadi, diantaranya adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, sedangkan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Jadi bagaimana kita memilih prinsip yang tepat? Pertama, kita bisa melakukan identifikasi situasinya. Contohnya, jika situasi itu kompleks, mungkin diperlukan kombinasi dari ketiga prinsip ini tadi. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita bisa menggunakan atau memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, Pak. Jadi apakah ada peraturan atau kebijakan yang jelas-jelas bisa mengatur situasi tersebut. Jika ada, mungkin ada prinsip juga yang berbasis dengan peraturan itu bisa jadi lebih penting, menjadi keputusan yang lebih penting. Selanjutnya kita bisa lihat dari prioritas Pak. Prioritas itu nilai mana yang perlu kita dahulukan untuk kita lakukan pada situasi tersebut. Itu saja Pak. Baik, kita kembalikan ke Ibu Erli. Nah, ada jawaban dari sahabat kita, Ibu Santi Hayati. Tadi Ibu Pasilnya siapa ya? Baru sekolahnya, SD Surabaya itu. Pasil saya Ibu Nopi Haryanti, sedangkan PP saya Ibu Dian Atika, Pak. Iya. Silakan, Ibu Erli, jawaban dari Ibu Santi seperti itu, cukup? Iya Pak, sudah cukup. Terima kasih Bu Santi untuk jawabannya. Jadi Iya, sama-sama Ibu. Iya, dalam mengambil keputusan tepat sesuai situasi. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak. Yang lainnya ada yang mau menambahkan atau ke pertanyaan yang kedua? Yang di Ibu Mahdalia ini. Ibu Mahdalia mau bertanya atau apa, Bu Mahda? Izin menjawab ya Pak, untuk menambahkan. Pertanyaan Bu Erli. Pertanyaan ya, Bu Erli itu. Iya, kami terima kasih Bu. Dalam pengambilan keputusan yang perkenalkan tepat. dulu Bu. Perkenalkan belum kan Ibu? Ya mohon maaf Pak. Mohon maaf Bapak, izin memperkenalkan nama saya Mahdalia Oktaviani dari SMP Negeri 43 Bandar Lampung. Dengan pengajar praktiknya Ibu Teti Periani dan fasilitator Ibu Nopi Haryanti. Lanjut. Ya, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menambahkan dari pertanyaan dari Ibu Erli Astuti. Itu mempertimbangkan ada beberapa hal ya, sepertinya yang pertama itu identifikasi keputusan, itu bisa ditentukan keputusan yang perlu diambil. Terus selain itu kita mengumpulkan informasi, kumpulkan fakta dan data pendukung yang relevan. Terus selain itu kita cari alternatif itu maksudnya buatlah beberapa alternatif pilihan. Terus selanjutnya pertimbangkan bukti. Bukti itu timbangkan informasi yang diperoleh.
Selain mempertimbangkan bukti, ada pilihan alternatif. Kita bisa tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya ambil tindakan. Jadi tindakan ini jalankan keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi lakukan evaluasi setelah mengambil keputusan. Nah, selain itu, Ibu Erli juga bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Tetapkan tujuan yang jelas, terus pertimbangkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang Ibu Erli pertimbangkan. Terus selain itu, ubah sudut pandang menjadi orang lain. Selanjutnya, konsultasi dengan orang lain. Jika menghadapi dilema etika, identifikasi pertanyaan etika, pihak terkait, dan pilihan yang ada. Selain itu juga uji intuisi yang Ibu Erli bisa terapkan untuk merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Dan berlandaskan nilai-nilai daripada kebajikan universal. Berpihak pada yang membutuhkan dan pastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya Ibu Erli untuk pertanyaan dari Ibu Erli. Terima kasih Pak Jajang. Luar biasa Ibu Mahda. Nah, bagaimana Bu Erli ini diperkaya, tapi selain dengan prinsip juga ditambah dengan 9 langkah pengujian ini di itu juga ya dibahas. Ini lebih memperkaya kayaknya Bu Erli. Iya Pak. Pendapat Ibu Terima gimana? kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Nah, Mahdalia. semakin lengkap ya. Terima kasih Bu Mahdalia, luar biasa ilmunya. Semoga bermanfaat ya didengar oleh semua. Ya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu agar itu waktu kita sudah relatif mepet ini. Ibu Eka Fitrianti, yang mana Ibu Eka itu ya? Ada tidak? Ini kalau tidak itu kita beralih ke yang lain. Halo Ibu Eka. Ada ternyata. Ini kan betul pertanyaan Ibu ya. Iya Pak, benar Pak. Maaf Pak, Silakan. saya izin off cam, soalnya sinyal. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting saya mencoba itu memanggil hanya off cam, tapi orang yang enggak ada. Kalau ada enggak apa-apa. Silakan. Ini sebetulnya nyimak Bu. Mau dibacakan lagi Bu biar jelas sama teman-teman? Iya, pertanyaan saya, apa pentingnya, maksudnya apakah penting mengidentifikasi paradigma dalam pengambilan keputusan? Itu sih, Pak. Iya, cukup. Nah, siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan ini? Ibu Santi sudah raise hand, tapi kita akan memberi kepada yang lainnya. Kita lihat siapa yang paling duluan di sini. Ada Ibu Nina, ada Ibu Iwanita yang raise hand. Ibu Nina yang paling duluan nampak di layar. Silakan Bu Nina mau membantu pertanyaan dari Ibu Eka. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nina Yulianti, guru dari SDN 1 Gedong Air dengan fasilitator Ibu Eka Novira dan pengajar praktik saya Ibu Imelda Nahdo. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua ya Pak, mencoba. Betul atau salah, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Kita kan sama-sama berdiskusi ya Bu. Iya betul. Jadi di situ pertanyaan Ibu tadi adalah apa pentingnya mengidentifikasi paradigma dalam pengambilan keputusan. Kalau menurut saya itu sangat penting ya Pak, di mana kita ketahui terdapat 4 paradigma dalam pengambilan keputusan itu, ada paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan juga paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Kenapa penting kita untuk mengidentifikasi paradigma itu? Agar kita dalam mengambil suatu keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kita mengambil suatu keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan, misalkan situasi di dalam kelas tadi seperti
apa yang tadi Bapak tampilkan. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak merugikan anak apabila itu di dalam pembelajaran dan juga tidak merugikan sekolah yang tentunya sekolah memang mempunyai peraturan yang memang harus ditaati. Begitu Pak, kalau menurut pendapat saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju, tapi dikembalikan dulu ya ke penanya Ibu Eka. Bagaimana ini Ibu Eka, ada tanggapan dari Bu Nina ini untuk pertanyaan Ibu? Halo Bu Eka. Iya Pak, terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Iya benar ya Bu, memang kita kalau mengambil keputusan itu memang saya sih juga sebelum mengetahui 4 paradigma ini juga kalau mengambil keputusan itu berpikirnya pokoknya yang terbaik lah gitu mengambilnya, tapi tidak tahu ini apa namanya merugikan ada 4 paradigma itu gitu. Yang saya pikirkan yaitu pokoknya itu pengambilan keputusan itu yang terbaik, itu menurut saya ya gitu Pak. Baik, nyambung sekali nih Bu Eka sama Ibu Nina. Jadi dulu juga sebetulnya sudah berusaha ya Bu Eka, sebelum mempelajari ini paradigma itu sebetulnya kita sudah melaksanakan ya itu. Betul. Iya. Tapi setelah ada teorinya ternyata sesuai apa yang kita laksanakan. Luar biasa itu. Ibu guru hebat namanya ya. Terima kasih Bu Nina, makasih Bu Eka. Kita bisa berdiskusi dan sikat teman. Sama-sama Pak. Ibu Yuwanita itu sudah raise hand, tapi waktunya sekarang sudah pukul 17:02 ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf Bu Yuwanita. Dan ini ada pertanyaan dari teman-teman di slide 2 nih. Kurang jalan di slide 2 ini. Ibu Anita, kemudian di slide 3-nya juga ada Ibu dari Abni Oktavia, Ibu Niki, Pak Niki atau ini? Bu Niki ya, Pujarwati. Ada pertanyaan dari Bapak. Tapi kayaknya mohon maaf untuk mungkin tidak terbahas di sore ini karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya, karena kita harus mengadakan refleksi Bapak dan Ibu. Nah, izin untuk melakukan refleksi sebelum di sesi akhir nanti ini. Nah, Bapak dan Ibu silakan baca refleksinya. Sebagian menulis di chat boleh jawaban Bapak dan Ibu, dan sebagian lagi mudah-mudahan yang belum pernah raise hand di sini mampu mengaktualisasi diri, membacakan. Anggap saja kita itu bercita-cita setelah jadi CGP itu jadi kepala sekolah. Lalu ada pertanyaan ini, seandainya jadi kepala sekolah ada pertanyaan ini, jawabnya apa? Seandainya sudah jadi pengawas ada pertanyaan ini, jawabannya siapa? Kalau bisa baca semuanya bisa jelas ini. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan? Sekarang, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan yang berpusat pada peserta didik? Ayo, kita ini biar ini berkeadilan ya, bagi dua saja. Yang satu merefleksikan jika sebagai kepala sekolah. Satu lagi yang Raisen itu menjawab sebagai pengawas. Ayo Raisen, siapa yang mau menjawab jika kepala sekolah? Ibu Yunike, ini sebagai kepala sekolah ya. Satu lagi yang sebagai pengawas misalnya. Ini mudah-mudahan jika Anda, nah ini akan dikobul jika di sini mudah-mudahan. Ayo, Raisen satu lagi. Baru Ibu Yunike itu seandainya menjadi kepala sekolah. Satu lagi, ayo.
Ini hanya mengandai kan. Ada pertanyaan ini jawabannya gimana? Ayo. Mana Pak Miswanto? Ini cocok jadi pengawas ini Pak Miswanto. Mana ini? Atau nggak mau jadi pengawas mungkin nantinya. Baik Ibu Yunike dulu ya, karena waktu berhabis juga. Silakan Ibu Yunike, terima kasih sudah siap berkolaborasi. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon izin jika saya sebagai kepala sekolah ya Pak ya, berandai-andai nih. Doa yang terbaik untuk Ibu. Saya akan memberikan contoh dan teladan yang baik dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Yang pertama, keputusan yang saya ambil itu harus berpihak pada murid Pak, intinya. Terus keputusan yang diambil juga harus bersumber pada nilai kebajikan yang universal, bertanggung jawab. Terus keputusan yang saya ambil juga dapat menciptakan peluang belajar yang relevan, terus dapat menginspirasi Pak. Terus keputusan yang saya ambil itu menanamkan nilai-nilai positif untuk pembelajaran di sekolah, untuk guru-guru, untuk semua warga sekolah. Nah, mungkin seperti itu Pak. Saya mungkin jika menjadi kepala sekolah itu menjadi panutan yang memiliki sikap empati. Nah, terima kasih. Selamat kepada Ibu Yunike yang sudah berperan menjadi kepala sekolah. Lulus ya Bu, jadi kepala sekolah di Lampung. Terima kasih. Kita beri jempol dulu ya untuk Bu Yunike. Dan ini saya juga ada aplaus ya. Nah sekarang siapa? Biar cepat ini waktu sudah mepet yang atau kalau dengan pengawas itu suka apa? Suka bermusuhan gitu dengan pengawas itu. Suka gak mau dikunjungi sama pengawas itu. Mungkin seperti itu. Biar jadi apa? Saya juga jadi introspeksi. Ini saya pengawas sekolah. Jangan-jangan Bapak Ibu guru itu benci kepada pengawas itu ya. Sampai tidak ada yang mau bermain peran sebagai pengawas sekolah nanti. Tapi nggak benci ya Bapak dan Ibu. Nah ini ada sahabat pengawas sekolah yaitu Ibu Santi, Ibu Dian Nopitasari. Ibu Santi kayaknya Ibu Dian ini belum muncul ya. Gak apa-apa diserahkan ke Ibu Dian dulu ya, Bu Santi. Iya. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Jaja yang sudah memberikan waktunya untuk mempersilahkan saya menjelaskan. Ini berandai-andai ya Pak ya untuk menjadi pengawas ya Pak. Belum kenalan. Ya belum kenalan. Perkenalkan nama saya Dian Nopitasari. Saya mengajar di SD Negeri 5 Sukajawa, Bandar Lampung. Fasilitator saya Ibu Eka Novira, MPD. Dan PP saya pengajar praktik adalah Ibu Aisyah Magdisyana, MPD. Iya. Jadi berandai-andai ya Pak ya, jika saya menjadi pengawas, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan yang berpusat pada peserta didik. Itu dengan cara misal saya ke sekolah binaan ya Pak ya, kemudian saya mengadakan rapat, kemudian mengecek lapor sekolah, kemudian ini kita harus terlebih dahulu harus membangun bonding dengan guru-guru. Kemudian kita mendengarkan secara aktif apa keluhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita pasti membangun hubungan yang baik sehingga kita mengenali permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kita memberikan dukungan setelah mendengarkan guru-guru, kita memberikan dukungan terlebih dahulu kepada guru-guru. Kemudian karena guru-guru itu berbeda karakteristik dan pemikiran, kita memberikan dukungan. Kemudian menghargai perbedaan mereka, kemudian menjadi teladan pastinya menunjukkan sikap empati dan respek dalam tindakan sehari-hari. Kemudian kita menggali konflik itu harusnya berpusat pada murid. Kemudian menghadapi masalah dengan empati, seperti itu. Memberikan pengakuan, apresiasi usaha pada pencapaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Sudah, cukup.
Iya Pak, seperti itu. Baik, Kita terima tidak kasih. Ini cocok kayaknya jadi pengawas ini Bu dari andai-andai. Silakan Bu. Karena kan sekarang itu Ibu ngajarnya di mana Bu sekarang? Barusan. Di SD Negeri 5 Sukajawa Pak. Oh di SD negeri. Biasanya kalau di SD itu ada aturan dulu harus jadi kepala ya kalau mau jadi pengawas itu. Kalau di Lampung gimana? Kalau yang kemarin-kemarin sih Pak, seperti itu. Jadi kepala sekolah dulu, baru nanti jadi jadi pengawas. Tapi kalau memang pengetahuan saya kemarin guru SMP ada yang dari guru penggerak Pak. Guru penggerak tiba-tiba langsung jadi pengawas Pak. Memang saya juga sudah seperti itu Bu. Dari guru SMP itu gak usah jadi kepala dulu, langsung seleksi jadi pengawas itu. Memang tidak disalahkan, alurnya memang seperti itu bisa. Itu benar sesuai aturan. Jadi Ibu mau langsung ke kepala sekolah atau ke pengawas? Tergantung takdir. Yang penting kita menyelesaikan program guru penggerak, bukan tujuannya mencari jabatan itu ya, tapi menambah ilmu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Iya benar Pak. Diaminkan saja, mudah-mudahan Ibu suatu saat nanti jadi pengawas yang terbaik di Kota Lampung Timur, di Kabupaten Lampung Timur. Baik Bapak dan Ibu, sudah mewakili ini Ibu Dian dan tadi Ibu juga sudah mewakili pertanyaan ke-1, Bu Santi ya. Terima kasih ke Ibu Dian sudah mewakili. Barangkali itu pertemuan kita ya, sampai ke refleksi. Kita stop dulu. Nah, di sini kan tadi ada Ibu Pasil, barangkali mau memberikan penguatan, mau berapa menit atau detik juga nggak apa-apa. Yang penting kita jadi semangat ya. Terima kasih, ini sudah banyak juga yang itu di chat yang sudah menulis. Ini terekam nanti di rekamannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Karena waktunya sudah 5.12. Barangkali ada yang Ibu dari Pasil yang mau memberikan semacam pembekalan penguatan walaupun sepatah kata atau 2 kata. Baik, kalau tidak ada mungkin cukup, terima kasih. Bapak. Cukup Pak. Ya, terima kasih ya Ibu Pasil 001 sudah muncul. Luar biasa, terima kasih tetap membersamai. Kalau sudah ini janji saya ini dengan Ibu yang luar biasa aktif, Ibu Fitriah, kami serahkan kembali acara ini kepada Ibu yang berkuasa di menit-menit ini. Acaranya apa? Berdoa, Bu. Pak, terdengar Pak suara saya Pak? Jelas Bu, silakan. Teman-teman CGP dan Bapak Inspektur, Bapak Jajang Setiatna, Ibu Pasil dan seluruh wajar praktik yang kita hari ini, terima kasih telah membersamai kami dalam kegiatan elaborasi pemahaman dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Selesai kita ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan kata tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Ketika saya bilang CGP Angkatan 11 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa ya Pak? Iya. Terima kasih. CGP 11 tergerak, menggerakkan. Luar biasa, semangat ya, terpompa semangat oleh Ibu Fitri. Terima kasih Bapak dan Ibu, tolong dibuka ya sebentar saja ya, yang masih belum open kameranya, kalau memungkinkan. Saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, punya kenangan, akan berfoto ya. Pak Mulis, kalau bisa dibuka, kalau tidak nggak apa-apa. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih Bapak.
barangkali itu ya pertemuan kita di sore hari ini, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu dan kita semua. Semoga mereka sebagai lebih maju Bapak dan Ibu nanti mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia saja, tetapi kita bertanggung jawab ketika menghadap Sang Kholik nanti ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan. Sekian dari saya, mohon maaf dari segala kekurangan dan kealpaan selama membawakan di sesi elaborasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu, izin ya. Kita sudah bisa menghentikan rekor ya. Yuk kita berhenti ya.